Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video untuk pertemuan kedua kita pada praktikum pemrosesan data terdistribusi. Dengan judul ada database views, SQL joins, dan juga set operations. Untuk gambaran umum, jadi dalam modul ini mahasiswa akan mempelajari penggunaan database views, implementasi SQL join, dan set operations seperti union, intersect, dan juga except dalam pengolahan data. Pembelajaran dilakukan melalui penjelasan konsep dan praktik query untuk mendukung pemahaman mahasiswa dalam mengelola dan mengintegrasikan data secara efektif. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa dapat menggunakan database views dalam pengolahan data. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan SQL join pada beberapa table. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan set operation seperti union, intersect, except dalam query SQL. Untuk materi praktikum, yang pertama ada database views. Apa sih database views itu? Jadi database view adalah tabel virtual yang dibentuk dari hasil perintah select pada satu atau lebih tabel. View tidak menyimpan data secara fisik, melainkan hanya menyimpan definisi query yang akan dijalankan saat view tersebut dipanggil. Penggunaan view dalam sistem basis data memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menyederhanakan query kompleks. Query yang melibatkan banyak join atau kondisi dapat disimpan sebagai view, sehingga lebih mudah digunakan kembali. Contoh, eh, contoh, upsi. Jadi contoh misal di sini ada query, misal select bintang from A misal, terus eh jangan from A. Misal kita selectnya apa ya, tabel A, tabel maksudnya kolom A, B, C, D, titik sampai misalnya ada berapa ya? Misalnya ada 50 misal. 50 A, B, C, D, bla. Dari tabelnya ini misal dia satu aja ya misal. Misal tabel A, gitu kan. Nah, ini kan kalau kita ketik manual kan dia ribet ya. Jadi A, B, C, D, E, set sampai 50. Nah, jadi view ini dia mempermudah ketika kita udah sekali ya, udah sekali bikin begini, terus kita bikin jadi view, nanti kita tinggal bisa ngakses kayak misal select bintang from nama viewnya apa gitu. Nah, jadi nama viewnya apa begitu, dibandingkan kalian setiap kali mau ngecek harus ngetik ulang manual satu gini, kan itu ribet ya. Makanya di sini disediakan yang namanya view. Yang kedua, untuk meningkatkan keamanan data. Jadi pengguna dapat diberikan akses hanya pada view tertentu tanpa harus mengakses seluruh tabel. Kayak tadi, dengan kita buat view, ya kan? Kan kita yang buat. Jadi kita bisa ngatur apa isinya itu udah berapa, apa aja mau ditampilin. Jadi kalau ada orang mau ngakses, misal kita kasih nih akses. Orang yang mau ngakses pakai view, dia cuma bisa ngakses yang udah kita siapin itu. Jadi nggak bakal seluruh data itu bisa dilihat sama dia begitu. Untuk yang ketiga, membatasi kolom atau baris tertentu. Jadi view dapat digunakan untuk menampilkan sebagian data sesuai kebutuhan pengguna. Ya kayak tadi sih. Cuman di akhir kita nambahin kondisi kayak where gitu. Sebentar kita contohin. Dan yang terakhir, meningkatkan konsistensi query. Query yang sering digunakan dapat distandarkan melalui view. Yang tadi kita sederhanain, bisa kita panggil terus gitu. Jadi konsistensi query-nya. Ini ada contoh kasus. Ada tabel mahasiswa di mana isinya itu ada NIM, nama, jurusan, angkatan, dan juga status. Di sini ada 4 ya datanya ya. Nah, jadi untuk membuat view, kita itu makin di atasnya itu namanya create view
terus nama view-nya apa, S, ya kan? Atau kita contohin aja deh. Ini di sini saya udah nyiapin ya tabel-tabel ya. Misal tabel MHS. Nah, dia ada ini. Terus ada tabel mahasiswa, ntar cuman ganti ini tabel MHS. Kalau kita ketik begini, nah ini kita bakal bikin view. Namanya aja udah create view ya kan. Terus di sini nama view-nya apa? Ya bebas, kalian mau mahasiswa aktif A, atau misal misal saya ganti nama saya nih, ya kan. Ini bebas ya maksudnya. Nah, S. Kenapa sih di sini ada S, Kak? Karena ini kan kita cuman create view ya kan. Create view namanya apa? Terus kita nggak tahu isinya ini apa nih, ya kan. Nah, S itu dia sama kayak apa ya, where gitu. Dia sama kayak where, cuman bedanya S itu digunain buat ngelihat isi dari viewnya. Isinya itu apa? Nah, ini isinya. Jadi dalam view itu kita bisa select ini apa, bebas isinya apa. Cuman di sini kasusnya kita mau nampilin 4 tabel, 5 ya. 1 2 3 4 5. Oh, ini nim nama jurusan Atan. Oh ya, benar-benar. Misal di sini status. Nah, dah. Terus from itu dari mana? Dari mana nih data yang ini kita bisa apa? Bisa kita ambil. Kan ini status ya. Bener gak sih namanya tuh? Yes, bener. Terus where, nah where ini sebenarnya bisa kita hapus. Nah, sebenarnya sih begini ya. Nah, jadi kalau udah dia bakal nyimpen view nih di sini nih, ada view. Terus kita bisa execute. Misal select bintang from nama view tadi apa? Nama saya ya. Ini. Nah, dia bakal nampilin semuanya nih. Tuh, ya kan. Nah, jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi tuh ngetik select nim nama jurusan angkatan status from mahasiswa tuh. Jadi kita tinggal save sekali, terus kita akses nama view-nya, dia bakal nampilin sesuai query yang udah kita masukin gitu. Ini beda ya. Nah, kita juga bisa pakai view-nya dengan kondisi tambahan nih kan. Nah, eh, kita coba select all from nama view-nya. Ini nama view-nya, back dulu. Nah, select all from nama view-nya apa. Nah, kita bisa nampilin where, kita bisa nambahin where, maaf, atau kondisi tambahan. Nah, di sini kan where jurusan informatika ya. Nah, ini kita ganti. Jadi where kayak kondisinya itu apa yang pengen kita tampilin. Saya mau kondisi dari statusnya itu masih aktif. Where status sama dengan 2 aktif. Nah, dia jadi bakal nampilin seluruh data yang tadi di view dengan statusnya yang aktif doang. Nah, ya, dia bakal nampilin data-data yang statusnya aktif gitu. Lebih simpel kan nih, ada ininya, nggak perlu berderet, ini cuma satu baris nih. Itu untuk kondisi tambahan. Nah, terus kita juga bisa ngedit nih, kita edit view-nya. Aduh, view-nya nih kebanyakan nih nampilinnya. Misal kita bisa edit, tinggal ketik create or replace view ya kan. Jadi kan view-nya kan ada nih, jadi kita replace. Nah, terus kita bakal ngurangin, tadi kan semuanya kita tampilin ya. Nih, ini kan 5 5 kita tampilin. Nah, jadi kita tampilin nim sama nama doang. Ya, nim sama nama.
from ya tabel mahasiswa biasa. Terus di sini kita isi deh where statusnya lulus, atau where jurusan. Where jurusan sama dengan ilmu komputer. Benar kayak ini yang kecil sih, gede deh. Ilmu komputer. Nah, ini kita bisa save. Nah, ini udah kita save kan, maksudnya udah kita ubah atau kita edit viewnya. Nah, jadi kalau kita ini panggil lagi. Nah, dia cuman nampilin dua doang. Kayak tadi udah kita edit nih isinya. Kan? Jadi sesimpel itu view. Jadi lebih enak kalau kita pengen aksesnya. Dan tentu kita bisa yang namanya kita hapus. Caranya gimana? Tinggal drop aja. Drop view namanya apa? Hilang deh. Begitu ya. Untuk materi database view. Selanjutnya, kita ada materi namanya SQL join. Nah, jadi dalam basis data relasional, data itu seringkali disimpan dalam beberapa table yang saling berhubungan. Hubungan antar table itu biasanya dibentuk melalui primary key dan juga foreign key. Ya, kalian udah belajar lah di basis data harusnya, kalau masih ingat. Dimana primary key itu adalah kunci utama yang bersifat unik pada satu tabel. Sedangkan foreign key adalah kunci yang merujuk pada primary key di tabel yang lain. Kayak begini. Ini primary key-nya NIM nih. Di sini kan tabel mahasiswa, primary key-nya NIM. Sedangkan di tabel KRS, NIM itu sebagai foreign key. Jadi dengan adanya NIM sebagai foreign key, dia bisa menghubungkan kedua tabel ini. Ini tabel mahasiswa dan juga KRS. Nah, ini ntar bakal dijelasin ya. Nah, untuk SQL join tersendiri, ya, untuk SQL join tersendiri, dia itu ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak sih. Nih, sebenarnya banyak, cuman di sini kita bahas sekitar 4 aja deh. Ya, atau saya bisa tunjukin deh. Mana ya? Drive. Bentar. Baru mulai. Saya pause sebentar deh. Nah, ini nih. Jadi join join itu sebenarnya ada banyak. Ada inner join, ada self join, ada left join, ada right join, full join, cross join, ya kan? Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gambar ini ntar bakal saya masukin ke drive. Jadi tungguin aja. Nah, sedangkan untuk eh, set operator atau set operation itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini kita bakal ngebahas 3 aja ya. Oke, kembali ke join. Yang pertama ada inner join. Jadi inner join itu apa sih? Jadi sesuai namanya inner atau di dalam. Jadi inner join adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih table berdasarkan kolom yang memiliki relasi dan hanya menampilkan data yang memiliki kecocokan di kedua tabel tersebut. Jika apa datanya nggak ada yang sesuai, maksudnya pasangan datanya nggak sesuai, maka data tersebut tidak akan ditampilkan dalam hasil query. Gini, contohnya nih, dia ada tabel 1 di mana ID-nya 1, 2, 3, 4, terus tabel 2 ID-nya itu 1, 4, 5, 6. Nah, jadi inner join sesuai namanya yang hanya memiliki relasi. Nah, di sini kan yang memiliki relasi atau sama ID-nya. Di sini kasusnya ID ini yang sama cuman 1 sama 4 nih. 1, 1, 4, 4. Nah, dia bakal nampilin cuman 1 sama 4 ya doang. Dengan value di tabel kiri dan juga tabel kanan. Nah, ini bisa kita coba. Um,
Ini M ini nih sebenarnya mahasiswa ya. Nah, ini untuk query-nya kurang lebih sama ya. Jadi select bedanya di sini nih. Nih. Jadi pertama ada select. Selectnya itu apa aja sih mau kita tampilin. Jadi yang pengen kita tampilin kalau di nah, di sini yang pengen kita tampilin yang pertama ada name tentu. Yang kedua ada nama dan yang ketiga ada kode MK. Nah, ini ada nih, ada kode MK, nama dan juga NIM. Nah, bedanya di sini kita di depannya harus nambahin nama tabelnya. Karena kan kita pengen gabungin dua tabel nih, tabel A, tabel B. Kalau kita cuman masukin NIM, NIM-nya kan bingung kan di mana itunya. Ntar sedangkan di sini NIM ada dua nih. NIM tabel mahasiswa, NIM tabel KRS. Ntar dia bingung. Tapi kan dia ada from. Nah, bedanya di situ. Kita nambahin di awal sini, biarin kita tinggal ngambil ya, yang bisa dibilang penting aja sih yang pengen kita ambil. Jadi di sini yang penting kita ambil ada NIM di mahasiswa, tentu nama di tabel mahasiswa, ya kan, sama kode mata kuliah yang diambil di tabel KRS. Lalu kita tulis tabel awalnya itu di mana. Tabel awalnya itu from mahasiswa. Kok nggak ada tabel KRS-nya kak? Nah, di sini ada yang namanya inner join. Inner join itu sebenarnya bisa digabung begini. Nah, di sini ya kan, ini kan from mahasiswa. Udah nih tabel mahasiswa. Terus kita tambahin inner join tabel KRS. Nah, terus ini. Nah, terus udah. Ini kita X. Nah, sebenarnya begini doang udah selesai sih. Harusnya. Nah, tuh. Dia bakal nampilin yang sama-sama aja nih. Tapi ada tapinya. Di sini kan kita pengen nampilin sih yang sama nih ininya nimnya nih. Nah, jadi di sini kita kasih where. Nah, begini. Jadi kita kasih kondisi di mana ya, di mana nim mahasiswa, nim di mahasiswa ini sama dengan nim di KRS. Nah, jadi kalau kita execute nih, ini kan sebelumnya dia cuma nampilin semua ini. Citra Budi Andi, Citra Budi Andi, Citra Budi Andi, Citra Budi Andi gitu kan. Nah, karena kita masukin where, ya kan, dia nggak langsung nge-sorting. Jadi yang nimnya sama itu ditampilin sesuai di sini. Nah, jadi yang pertama ada Andi. Andi kan kode MK-nya ini nih 2201. Dia mengambil kode MK if 101, if 202. Ya kan, benar kan? Terus yang kedua ada Budi. Budi sama nih nimnya di sini. Nih. Jadi ditampil juga. Nah, sedangkan untuk Citra, nih, untuk Citra dia kan nggak ada yang sama nih di sini. Jadi dia nggak bakal ditampilin gitu. Itu untuk inner join. Nah, untuk left join, dia itu menggabungkan kedua tabel, tapi bedanya dia itu menampilkan seluruh data dari satu tabel. Contohnya di sini tabel kiri, ya kan? Jadi semua data yang di kiri itu ditampilin. Nah, sedangkan tabel yang kanan itu dia bakal nampilin yang sama aja. Kalau dia nggak sama atau data yang nggak ada, itu dia ditampilkan sebagai nol atau kosong. Ini contohnya nih. Ini kan tabel kirinya 1, 2, 3, 4. Tabel kanannya 1, 4, 5, 6 nih kan. Nah, kalau kita pakai live join, dia bakal nampilin data yang di sebelah kiri doang. 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Tapi untuk value di kanan, nih, ini kan cuma dua nih yang sama. 1 sama 4. 1, 4 nih ada nih. Nah, 2, 3 kayak mana? 2, 3-nya bakal 0 atau kosong.
Nah, kalau kita contohin, ini lupa. Kalau kita contohin, ini sama ya. Tadi strukturnya sama. Cuman bedanya di sininya. Tadi kan inner join. Di sininya kita tulis left join. Oh iya, ini sebenarnya on ini bisa diganti where aja sih. Kita ganti juga deh. Biarin. Nah, harusnya sih benar. Eh, oh enggak benar benar. Karena dia left join dia makainya on. Lupa. Nah, di sini kita makainya on. Oh iya, salah. Nah, kayak di sini nih kan eh ini. Ini kan dia bakal nampilin datanya nih, semua yang datanya di kiri. Untuk kasusnya di sini nih, namanya Andi, Budi, sama Citra ya kan. Nih, Andi, Budi, Citra. Terus eh dia nampilin kode MK-nya semua nih, kode MK ini, yang sama tentunya. Nah, tapi karena Citra ini nggak ada kode MK-nya, nah dia di sini tulisannya nol atau kosong. Itu untuk left join. Nah, untuk right join, ya right join sama, cuman dia kebalikannya. Kalau tadi kan kita nampilin semua data di tabel mahasiswa. Untuk right join, kita bakal nampilin semua tabel yang ada di KRS. Maksudnya semua data yang di KRS. Kita tinggal ganti right. Nah, lihat. Dia bakal nampilin semua datanya yang di right. Di sini kan ada 1 2 3 4 datanya kan. Terus NIM sama ini Andi 2 kali. Terus ada Budi. Nah, yang di sini 2204 ini dia kan nggak ada di sini. Aduh. Nah, jadi dia di sini isinya nol. Itu ya untuk right join. Untuk full join seperti namanya full. Jadi itu dia bakal menampilkan eh, semua data dari kedua tabel. Ya, jadi semua data dari kedua tabel. Jadi walaupun dia nggak ada pasangan nunul gini, dia bakal tetap ditampilin. Contoh, mana selectnya? Nah, ini M ini mahasiswa jangan lupa. Ini KRS, ini hapus. Saya rapin deh. Nah, udah. Eh, ah, nama kelas tadi apa sih namanya? Oh, kode MK salah. Mana sih? Oh, kelas. Oh, iya iya. Nah, ini banyak yang salah ini. Ini alias biar pendek. Mahasiswa NIM. Bener kok. Sebentar. Nah, ya lupa. Jadi untuk inner join mana ya?
untuk full join maksudnya, maaf. Jadi untuk full join dia itu SQL itu dia belum support untuk full join. Nah, di sini untuk opsi lain kita bisa menggunakan union. Oh iya, maaf, saya lupa. Nah, jadi union itu tadi ini kita skip aja. Dia masuk ke set operation. Nah, jadi set operation itu digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan hasil dari dua atau lebih perintah select. Kayak tadi ya, gabungin ya. Konsep ini diadopsi dari teori himpunan dalam matematika seperti gabungan, irisan, dan juga selisih. Nah, set operations itu bekerja secara vertikal atau menambahkan baris atau data, bukan menggabungkan kolom seperti join. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau join mana ya? Salah. Nah, kalau join dia kan bakal nambahin baris nih, begini. Set kolom, baris itu. Baris. Kayak misalnya tadi di sini kan dia dua kali ya kan. Kalau kita left join dia andinya ada dua, ada habis itu Budi baru Citra. Nah, sedangkan set operations ini dia tuh nambahinnya baris atau kolom maksudnya. Begini, dia nambah satu. Mana ya? Ini salah contoh. Kayak mana sih dia nambahin satu? Oh, intinya dia nambahin satu. Kayak ini kan dua nih. Dia nambah lagi satu ke samping gitu. Jadi tiga. Nah, jadi syaratnya jumlah kolomnya itu harus sama. Bentar. Vertikal kolom. Iya bener Pak. Jadi yang pertama jumlah kolomnya itu harus sama. Terus tipe datanya itu harus kompatibel. Yang ketiga itu urutan kolomnya harus sesuai. Jadi yang pertama ada union kayak tadi ya, union ya. Nah, union adalah operasi dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah select menjadi satu hasil akhir. Nah, jadi union itu tidak menggabungkan tabel berdasarkan relasi seperti join, melainkan menggabungkan hasil query secara vertikal. Jadi dia nambahin baris gitu. Nah, jadi secara default union itu akan menghapus data yang duplikat. Jika ingin menampilkan seluruh data yang kayak yang duplikat, itu kita gunainnya union all. Cuman di sini kan union. Nah, ini untuk contohnya. Nah, jadi untuk union di sini contohnya kita kan nampilin semua NIM-nya nih. Mana? Tadi set atas. Nah, ini kan NIM kalau kita lihat di sini kan ada cuman 01, 02, 03. Nah, sedangkan di sini 01, 01, 02, 04. Jadi kan dia 04 nih nggak ada di sini di tabel mahasiswa. Jadi dengan union dia nambahin baris. Oh, baris tuh yang sini deh. Di sini baris, di sini kolomnya ya kebalik. Di sini baris nih. Nah, kita juga bisa ngubah ininya. Misal kita pengen nampilinnya apa? Oh, jadi yang ini kan yang ini ya. Ya, ya benar-benar. Nggak usah. Nggak bisa diubah berarti. Nah, union apa yang mau kita ubah? Oh, enggak deh. Enggak. Benar-benar. Cuman itu aja. eh nah, yang kedua ada union all. Union all adalah yang tadi menampilkan seluruh data, tapi dia nampilinnya termasuk duplikat-duplikatnya begitu. Nah, kalau ini kan dia cuma nampilinnya 1, 2, 3, 4 nih. Sedangkan kalau kita pakai union all, nah dia bakal duplikat. 01, 02, 03, 01, 01, 02, 04. Jadi digabungin banget. Kalau union tuh dia cuma gabungin sekali, ya kan? Jadi kiri sama kanan digabungin jadi satu. Sedangkan union all itu dia bener-bener gabungin dua-duanya. Jadi tabel 1 di atas, di bawahnya tabel 2 gitu. Makanya ini 1124. Itu untuk union all.
Lalu selanjutnya ada intersect. Seperti namanya tadi di sini intersect atau irisan. Intersect itu digunakan untuk menampilkan data yang sama atau irisan dari dua hasil query. Ini kita hapus sih. Jadi dia mana? Jadi kalau kita pakai intersect, ada salah lagi nih. Ya kan, manual. Oh iya ding, ini versi 6 ya. Mungkin karena saya lupa update ya. Jadi kan di sini kan versinya 8030. Harusnya minimal banget itu 80.31. Cuman saya agak mager kalau nyari apa download ulang ya. Harusnya kan saya download ulang di sini mysql.com. Cuman karena nanti aja saya download. Jadi di sini sementara saya bakal pakai SQL Online compiler. Untuk datanya masih sama. Nah, tadi kan kita sampai sampai ke intersect ya. Nah, jadi intersect itu ini tetap kalau kita masukin outputnya dia bakal cuman muncul dua sesuai sama ini. Karena kenapa? Karena kan tadi sesuai yang datanya sama ya. Nah, di tabel kita di tabel kita yang datanya sama itu cuman dua 22001 dan juga 22002. Nah, jadi di situ dia bakal nampilin eh dia bakal nampilin dua itu. Itu untuk apa intersect dari dari tabel mahasiswa. Nah, sedangkan untuk accept dia bakal eh maksudnya dari ya udah dari tabel mahasiswa ya. Nah, sedangkan untuk exception, nah kalau kita coba run, aduh ini agak lama. Nah, harusnya kalau kita run, dia bakal cuma nampilin NIM 22003 aja. Kenapa? Karena di tabel mahasiswa tadi, di tabel mahasiswa nih, yang nggak sama itu cuma satu. Kalau tadi kan yang sama kan ada Andi ini sama nih dua ini. Sedangkan untuk Budi ya ini kan. Nah, sedangkan untuk 2203 Citra ini dia eh dia nggak sama. Nih, di sini nggak ada 2203. Nah, jadi exception dia bakal nampilin dia menampilkan data dari query pertama yang tidak terdapat pada query kedua gitu. Jadi dia bakal nampilin data 22003. Harusnya sih begitu. Ini karena agak lag. Cuman ya begitulah, lupa saya edit. Em, Mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa di sini saya nyiapin pretest. Sebenarnya bukan pretest sih, untuk absensi sih. Cuman saya hitung sebagai pretest aja. Nah, tugasnya itu kalian buat ini tabel KRS mahasiswa MHS ini dari ini. Nah, dari tabel ini satu, tabel 2, tabel 3 ya. Nah, kalian buat tapi
di masing-masing tabelnya kalian tambahin nama kalian. Kayak misal di sini tambahin satu nih. Ya, nah, tambahin satu misal 24 17 01 misal. Terus namanya A, jurusannya bebas, angkatannya misal mana sih? Angkatannya 2024, terus statusnya bebas. Terus untuk di tabel mahasiswa ya tinggal nambahin aja iseng, misal nambahin 22005, terus nama kalian di sini. Terus di sininya tabel KRS perlu nggak ya? Nggak usah deh, tabel KRS nggak perlu deh. Nah, atau perlu ya? Untuk tabel KRS terserah ya. Kalian mau nambahin boleh, nggak usah, nggak juga nggak apa-apa. Nah, terus kalian ikutin bikin kayak inner join, terus yang di apa yang dikirimin outputnya ya, outputnya dari inner join, left join, terus right join, sama union aja deh, union union all dua itu. Jadi misal di Word nih kalian misal tar ya, oke, misal nama kan, terus di bawahnya ini SS-an tabelnya, tabel satu, tabel 2, tabel 3. Yang di SS yang ininya ya nih kan kalian pencet, nah dia bakal sampai begini sih ini. Nah di sini kalian SS bagian sini, kalian masukin ke sini, terus baru di bawahnya apa ya, inner join, terus left join, right join, union, sama union all gitu. Nah jadi ntar formatnya PDF aja ya kan, formatnya PDF. Ntar link pengumpulan bakal saya buatin. Untuk deadline mungkin karena hitungannya pretest sampai kapan ya, tengah malam kali ya, sampai tengah malam. em ya untuk sampai tengah malam atau sampai besok ya, enggak deh, tengah malam aja kelamaan. Kalau sampai besok kan cuma ngikutin doang, sampai tengah malam aja. Jadi kalau yang nggak ngerjain ya wassalam, karena ini juga online kan harusnya kalian ngerjain. Jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apalagi kayak tadi ada trouble, lupa update MySQL segala macam, itu saya minta maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.